Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang bisnis PCR ya. Orang sekarang sudah melihat ya bahwasanya PCR ini sudah seperti skandal yang nyata di depan mata. Kita bisa sebut PCR Gate ya. Karena bagaimana mungkin ya pada saat ini yang sedang masyarakat sulit ya, pada beberapa bulan yang lalu itu kita masih kesulitan dalam hal pandemi ya, juga untuk tes PCR itu ternyata kita dihebohkan dengan harga yang selangit, dan setelah beberapa waktu setelahnya ternyata diketahui harga PCR itu sebenarnya terlalu jauh ya, melampaui batas kewajaran ya. Nah, itu diketahui skandal PCR Gate. Ada berita yang menarik dari Ermol ya. Ermol dengan judul yang panas ya. KPK bisa jerat pelaku bisnis PCR dengan klausul seperti menjerat bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ya. Jadi Lutfi Hasan Ishak dahulu sempat dijerat ya karena melakukan tindak kriminal ya, memanfaatkan ya posisinya itu untuk terkait kriminal ekspor daging sapi ya. Memang tidak harus merugikan kas negara ya, tetapi ada skandal ya yang terkait dengan konflik of interest. Nah, ini dipermasalahkan juga, dan apa yang ada di depan itu kita, yaitu bisnis PCR itu sudah nampak jelas adanya skandal ya. Bagaimana tidak, dahulu itu harga PCR itu 2 juta ya, bahkan lebih ya awal-awal, dan sekarang sudah turun hingga 200 ya, 200.000, dan itu masih untung gitu ya. Baik, saya langsung bacakan saja dari Ermol. KPK bisa jerat pelaku bisnis PCR dengan klausul seperti menjerat bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan bisa menjerat pihak-pihak yang berbisnis PCR seperti yang pernah dilakukan sebelumnya saat menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak. KPK bisa jerat pelaku bisnis PCR dengan klausul seperti menjerat bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN diduga berbisnis dalam pengadaan alat PCR. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan bisa menjerat pihak-pihak yang berbisnis PCR seperti yang pernah dilakukan sebelumnya saat menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak. Hal itu disarankan oleh dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Hoirul Umam saat menjadi narasumber di acara diskusi publik Forum Ekonomi Politik Didik J. Rahbini dan Universitas Paramadina bertajuk Pandemi dan Kebijakan Pemerintah Evaluasi 2021 melalui Twitter Spaces Rabu malam 24 November. Menurut Umam, bisnis PCR menjadi catatan yang agak serius, sama halnya dengan kasus yang menjerat Lutfi Hasan Ishak terkait korupsi impor daging. Itu dalam tuntutan yang diajukan KPK kepada Lutfi Hasan Ishak. Sebenarnya itu cukup unik ya, ujar Umam seperti dikutip kantor berita politik Ermol. Dalam kasus impor daging sapi tersebut, kata Umam, tidak merugikan keuangan negara, akan tetapi KPK melihat lebih detail dari sisi trading of influence ya. Trading of influence itu memperdagangkan pengaruh ya. Karena yang dilakukan oleh beliau, Lutfi Hasan Ishak, dalam kapasitas sebagai ketua umum partai, melakukan jual beli bisnis
daging impor sapi. Kemudian konteks dari KPK ini berimplikasi pada kepentingan umum dan konteks ini adalah sektor strategis yaitu pangan nasional, kata Umam. Melihat kasus Lutfi Hasan Ishak tersebut, Umam memandang KPK saat ini bisa menjerat pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan berbisnis PCR seperti Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, kalau PCR kita itu sudah 2 tahun pandemi. Saya kemarin waktu positif itu sampai 3-4 kali PCR. Harga 700 sampai 800 ribu. Sekarang kemudian menjadi sekitar 200 ribu. Ada gap yang begitu besar. Kali sekian juta yang diperiksa. Itu angkanya luar biasa ungkapnya. Bagi Umam, bisnis PCR oleh para pejabat mengindikasikan hal-hal yang sangat kasat mata terkait dengan dugaan kasus korupsi. Ya, sehingga para pejabat yang diduga mendapat keuntungan bisa dijerat klausul seperti Lutfi Hasan Ishak. Ya, itu hampir-hampir mustahil, pasti ada kickback, ya, entah bentuknya apapun, ya, konflik kepentingan, ya, kecurangannya, penentuan status satuan standar harga, termasuk soal vaksin yang luar biasa. Demikian Umam, ya. Ya, jadi sobat sekalian, kita ketahui bahwasanya dulu ya sudah disampaikan di sini harga PCR itu sampai menyentuh 2 juta ya. Nah, sekarang sampai 200 ya, itu pun masih untung ya. Itu pun masih untung. Padahal kalau kita sekarang harganya sudah 200 ya, padahal di India itu 90 ya, 90.000 ya. Berapa kali lipat ya, berapa kali lipat untung itu bisa didapat ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ya ada juga banyak penemuan ya, misalnya dari jurnalis Kompas ya, Aiman Wicaksono itu dalam tulisannya Anda bisa cek sendiri ya di internet, bahwasanya dia menemukan ya bahwasanya PCR itu harganya bisa hanya 10.000, coba bayangkan. Nah, kalau sedari awal 10.000, kemudian pada awal-awal pandemi di negeri ini sampai 2 juta, berapa kali coba? Jadi ini tidak melulu masalah merugikan negara, tetapi permasalahan tentang eh, konflik kepentingan ya, kemudian trading influence ya. Coba bayangkan ditetapkan oleh Menko Marinvest ya, padahal di balik itu mereka bagian dari bisnis PCR itu gitu. Bisnis dari PCR ya, meskipun sudah dibantah sana sini bahwasanya mereka tidak akan tidak mendapat tidak mengambil untung ya, tapi bagaimana mungkin coba ya. Anda yang rakyat sudah bisa menilai sendiri ya. Coba bayangkan dalam kondisi yang sekarang susah ya, ekonomi sudah nyungsep seperti ini ya, ada lagi skandal seperti ini ya. Yang saya tahu bahwasanya sekarang memang kondisi ekonomi masyarakat belum begitu benar-benar pulih gitu ya. Usaha perekonomian itu meskipun sekarang masih susah ya, sedikit demi sedikit sudah mulai bangkit ya, tetapi kembali lagi bahwasanya tentang harga PCR yang tidak masuk akal ya, sangat kejam ya. Saya katakan sangat kejam, memang seperti itu faktanya ya, seperti itu faktanya. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah dari pihak pemerintah tidak ada keterangan ya, tidak ada penyampaian antisipasi atau apapun lah ya, komentar dari pemerintah terhadap skandal ini ya, terhadap skandal yang dilakukan oleh menteri ya dalam lingkaran kekuasaan ini ya. Dan DPR pun yang merupakan wakil rakyat ya tidak berbuat banyak ya, padahal mereka itu digaji oleh rakyat untuk mewakili rakyat menyelesaikan persoalan rakyat.
entah menggunakan hak angket ya ataupun menggunakan interpelasi ya, itu sah-sah saja gitu. Karena kewajiban DPR itu hak pengawasan ya, hak anggaran dan hak legislasi. Dalam hal ini pengawasan ya. Ya, seperti itu. Dan memang saat ini ya KPK itu bisa sangat sangat dinanti kiprahnya ya, sangat dinanti kiprahnya untuk membongkar skandal ini, skandal PCR Kit. Apakah bisa mampu ya menjerat orang-orang yang berbisnis ya, yaitu Menko Marinvest dan Menteri BUMN ya, sama seperti menjerat mantan Presiden PKS ya, Lutfi Hasan Ishak ya. Yang jadi pertanyaan, mampukah? Ya, pertama, mampukah? Yang kedua, maukah gitu. Tapi itu juga tergantung satu hal, maukah dari pihak pemerintah untuk membuka kasus ini seluas-luasnya kepada publik ya. Kemudian dari segi KPK maukah mereka setelah mengetahui faktanya menjerat orang-orang yang dalam kekuasaan itu yang terlibat dalam bisnis PCR ini. Apakah Anda yakin? Saya tidak begitu yakin. Seperti itu. Itulah kondisi ketatanegaraan kita ya. Negeri ini yang carut marut ya, tidak ada kejelasan ya. Jadi kalau seperti ini justru pemerintah itu kedepannya akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik ya. Ya kita sampaikan semoga kedepannya pemerintah itu bisa lebih wise ya, lebih bijaksana ya, apalagi juga para menterinya ya. Janganlah memanfaatkan trading influence ya, karena itu berbahaya. Itu juga berkaitan dengan etika sebagai pejabat ya, kemudian etika sebagai untuk menciptakan good governance dan clean government ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romdoni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.